وأصحابه من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد. Yang sama kita muliakan guru kita, sahibul fadilah, ad-da'i ilallah, Bapak Kiai Haji Mahfud Asirun. Alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita pada subuh ini. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, ilmunya bermanfaat untuk kita dan umat. Amin ya rabbal alamin. Segenap asatidzah yang hadir, hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dan bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada subuh ini kita kembali bermujalasah di rumah Allah yang penuh kemuliaan ini dalam rangka melanjutkan taklim bulanan kita sebagaimana biasa Sabtu kedua setiap bulan. Mudah-mudahan pertemuan kita selalu mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala, dan oleh karenanya limpahan rahmat dan barakah Allah akan mengalir ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan kegiatan taklim kita, mari kita baca Fatihah terlebih dahulu. Fatihah ini khususnya untuk almarhumah Ustazah Siti Hajjah Siti Umnah binti Haji Uthman yang adalah istri daripada guru kita Bapak Kiai Haji Muhammad Idris Muhali yang 1 minggu yang lalu dipanggil pulang hadap Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosanya, Allah maafkan segala khilafnya, Allah terima segala amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah tempatkan di dalam syurganya yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Bitilkan niyah wa ala ma nawaina wa ila ruhah Susan almarhumah Ustazah Hajjah Siti Umnah binti Haji Uthman suliha wa buruiha wa anta al-masma'ihim بأن الله يغفر لها ويرحمها ويوسع مدخلها في جنات النعيم. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربي اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin, selanjutnya waktu sepenuhnya kita serahkan kepada guru kita untuk memulai kegiatan kajian kita pada pagi ini. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka langsung Mukhtasar Ihya aja. Mukhtasar Ihya ya. Insyaallah nanti kita baca tafsir. Ini udah mau dekat puasa lagi, babnya puasa itu. Iya. Hampir setahun udah. Di mana bacanya itu? Hah? Babu Al-Babur Rabi.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa waffiq lana wahdina ilal haqqi wa ila siratim mustaqim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wassallallahu ta'ala al-futu wal-munuh wa-rusu wa-tabatan nasu wa-salah al-jasadi wal-ruh. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama'il amilin, fassirin, muhaddisin, masyayikhina fid-din, mu'allifi hadzal kitab, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa liwalidayna ajma'in wa biniyati anna Allah yanfa'una bi'ulumihim وبأسرارهم وبركاتهم إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبكم في الدارين. الباب الرابع في أسرار الصلاة wa muhimmatiha. Bab yang keempat pada menyatakan rahasia-rahasia salat dan muhimmatiha, macam-macam yang penting di dalam salat. Pentingnya sholat. Wa fihi fusulun, dan di dalamnya ada beberapa pasal. Faslun fi fadailis salawati was-sujudi wal jama'ati wal azani ghairihima. Pasal pada menyatakan fadilah salat 5 waktu. Fadailis salawat, fadilah salat, fadilah sujud, fadilah berjamaah, fadilah azan, dan lain dari keduanya, lain daripada keduanya, wa ghairihima. Jadi fadilah salat, sujud, jamaah itu yang satu ya, wal azan, dan fadilah azan. Jadi sujud ini bagian dari sholat, jadi jamaah bagian dari sholat. Jadi makanya dibilang wa ghairi hima, selain keduanya. Padahal di sini ada sholat waktu, sujud, jamaah, azan, jadi banyak ya. Tapi di situ wa ghairiha. Ini saya wa ghairi hima. Ya enggak apa-apa dah. Nah, itu berarti di semuanya itu ya. Ditafsir satu-satu jadinya. Ya, semuanya itu. Salat, sujud, jamaah, azan, wa ghairiha. Jadi kullu jam'in muannas. Jadi cukup dengan ha itu masuk semua. Yang ini malah wa ghairihim bingung ya. Jadi kalau wa ghairihim itu salat dan azan, berarti itu fadilah salat dan azan gitu ya. Jangan main coret-coret aja lah. Iya. Ini nusakh qadimah nih yang lama. Kemudian
ini diurut pertamanya fadilatul azan. Padahal tadi dia sebut pertama pada ilis salat ya. Pada salat, sujud, jamaah, azan dan lain-lainnya. Kalau tertibnya kan pertama fadilatul salat dulu gitu ya. Ini fadilatul azan langsung. Enggak apa-apa. Ini ala sabilil lapi wa nasril musawwas namanya. Ala sabilil lapi wa nasril musawwas. Al af'al salah satun madin wa mudhari'un wa amrun. Fal amru misalnya. Nah, itu enggak utuh kalau cuma madi dulu ya. Misalnya kata fal amru ya. Itu enggak tertib, enggak apa-apa. Qala alaihi salamu salasun yaumal qiyamati ala kasibin min miskin azfar wala yuhimmuhum hisabun wala yanaluhum faza'un hatta yabrugha mimma bainan nas. Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yushghilhu dzalika an 'amalil akhirati wa rajulun azana lis-salati. Bersabda alaihi salam, 3 macam hari kiamat, 3 golongan hari kiamat atas bukit pasir dari misik yang azfar, yang amat berbau harum tentunya ya, berbau. Ada 3 laki-laki ya, di hari kiamat di atas kasib. Kasib artinya bukit pasir min miskin azfar, dari minyak misik yang amat berbau. Wala yuhimmuhum hisabun wala yanaluhum faza'un. Ya. Wala yuhimmuhum, jadi la yafza'uhum, tidak membuat mereka itu yuhimmuhum, la yafza'uhum, tidak membuat mereka itu takut oleh hisab. Wala yanaluhum faza'un, dan juga tidak mendapati mereka oleh faza'un. Faza' itu sama dengan yuhimmuhum ya, kaget atau apa, takut, sehingga ya perugha apa ya, apa itu situ ya, perugha betul, enggak ada titik sehingga selesai mimma bainan nas, dari antara manusia. Yang pertama, rajulun qara'al Qur'an, laki-laki membaca Al-Qur'an ibtigha'a wajhillahi ta'ala, karena mencari keridhaan Allah Ta'ala. Yang kedua, wa rajulun ubtuliya birrizqi, laki-laki yang diuji dengan rezeki, dengan rezeki, dengan hidup mewah ya di dalam dunia. Falam yusgilhu zalika an amalil akhirah, maka tidak dia menyibukkannya. Oh, yang demikian itu apa? Demikian itu rezeki, an amalil akhirah, daripada beramal amal akhirat.
Yang ketiga, wa rajulun azana lis-salati, laki-laki yang azan untuk memanggil orang sholat. Ini padilah azan. Tetapi 3 macam ini termasuk. Nah, di antaranya apa? Di antaranya adalah yang pertama, baca Quran karena mencari keridhaan Allah. Itu dia nanti pada hari kiamat bau minyak misik, harum baunya. Orang yang baca Quran mencari keridhaan Allah itu nanti hari kiamat tanda-tandanya ala kasibin min miskin azfar. Ya, di atas bukit pasir dari misik yang azfar, yang bau harum, baunya minyak misik. Orang yang baca Quran karena Allah, baunya minyak misik, tanda-tandanya. Dan kagak takut dihisab, nggak ngeri dihisab, nggak kaget dihisab. Ntar gimana kalau dihisab nih ya? Enggak, dia aman-aman aja. Wala yanaluhum fazaun. Ya, nggak ada. Sehingga orang rapi dihisab juga nggak ada. Karena kalau hisab ini kan ada 2, ada hisaban yasiro, gampang. Katakan kayak kita mah formalitas saja. Misalnya ditanya rombongan mana nih? Rombongan Masjid Ar-Ridho. Ya, berangkat, masuk. Kan ditanya juga tapi gampang. Masuk surga ya. Kalau man nuqisal hisab halaka. Kalau pertanyaannya bertele-tele, pertanyaan sulit, itu tanda-tanda dia mau di azab dulu gitu, mau dihukum dulu gitu. Menuqisal hisab halaka. Nah, siapa yang diteliti pemeriksaannya itu tanda-tanda buat dia itu bakalan kena hukuman. Ya. Karena orang yang dosanya banyakan daripada amal baiknya, daripada pahalanya, insya Allah masuk surga juga kalau dia beriman ya. Orang yang sama amal baiknya dan amal buruknya juga di surga juga, soal beriman. Orang yang lebih banyak amalnya baiknya daripada buruknya itu surga juga ya. Summa awrasnal kitab allazi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillah zalikal fawzul azim. Jannatin yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir ya. Jadi manusia ini bagi 3. Zalimul li nafsi, ngozolimin dirinya. Ini orang yang banyakkan amal buruknya daripada baiknya. Yang kedua, wa minhum muqtasid, yang sama, seimbang amal baik sama amal buruk. Yang ketiga, yang ghalabat hasanatuhu ala sayyatihi, yang lebih banyak amal baiknya daripada jeleknya. Itu kalau nggak salah surah apa tuh? Surah Al-Ahqaf apa itu ya? Faminhum zalimul li nafsihi, jadi bagi 3. Wa minhum muqtasid ya, wa minhum sabiqun bil khairat. Ini yang paling tinggi ya, sabiqun bil khairat, pas sabiqul khairat ini. Tapi semuanya itu masuk surga. Nah, masuk surganya itu
apakah dia terhambat dulu ya, yang disebut dalam istilah Quran juga namanya ashabul a'rab. Ada ashabul yamin surga, ashabul simal neraka, ashabul a'rab yang belum jelas. Nah yang belum jelas ini masuk ke mana? Entar masuknya surga juga, cuma nanti apa di prosesnya dengan hisaban yasiro, apa dengan hisaban yang syadida, yang sulit gitu ya. Jadi orang yang baca Quran mencari keridhaan Allah. Apakah ada orang baca Quran tidak mencari keridhaan Allah ya? Ada. Jadi rubba qari'in lil Quran wal Quran yal'anuh. Banyak orang yang baca Quran, Quran itu melaknat. Yang bagaimana itu? Iza ahalla haramaha, kalau dia ngalalin yang haram. Quran bilang haram, diputer-puter sama dia jadi halal. Pakai otaknya misalnya. Wa harrama halalaha, kalau dia ngeharamin yang halal. Yang halal diharamin, yang haram halalin. Nah itu yang dapat laknat. Kalau yang dapat ampunan, dapat rahmat si pembacanya, kalau dia ahalla halalaha wa harrama haramaha, dia tidak merubah-rubah. Yang halal dihalalin, yang haram diharamin. Jadi karena ada istilah lagi bahwa orang baca Quran ada yang sampai di tenggorokan aja, nggak sampai di hati. Ya. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ada orang belajar Quran, belajar agama Islam bukan mau mengamalkan ajaran Islam itu, tapi untuk merendahkan ya. Rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Ini yang enggak ngeri sama hisab ya. Itu rombongan yang bau minyak misik itu dia. Yang kedua, rajulun ubtiliya birrizqi fid dunya falam yusghilu zalika an amalil akhirah. Laki-laki yang diuji dengan rezeki, dengan luas rezeki. Jadi duit banyak itu juga ujian, ibtila. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu bil khairi ay bil mal wasyarri bil faqri. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi ada enggak punya duit fitnah, punya duit fitnah juga. Rezeki sempit fitnah, rezeki banyak melimpah juga fitnah. Qala ta'ala wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kamu dengan susah, kami uji kamu dengan kaya, dengan mewah, sebagai ujian. Bukan ujian itu bukan nggak punya duit saja. Jadi kenapa? Karena dia itu dikatakan fitnah, ujian, lagi dia sulit penghidupan, dia sholat jamaah. Lama-lama dia sudah usahanya mapan dan terus menjadi mewah, akhirnya enggak sholat jamaah. Akhirnya sampai enggak sholat gara-gara rezeki. Dan juga orang sombong bisa juga dari rezeki. Jadi semua ini apa bisa dibeli sama dia? Ya, maksud semuanya artinya urusan yang membela kebatilan juga bisa dengan uang. Yang disebut dengan bai'ul hukmi, jual beli hukum. Diperjualbelikan hukum, ini udah fitnah juga. Walau basatallahu rizqa li ibadihi, walau basatallahu rizqa li ibadihi
Urusan apa? Labagau, bagau. Kalau orang dikasih rezeki yang luas, bisa labagau, melampaui batas. Sebaliknya, kalau dia rezekinya banyak, tapi tidak sibuk meninggalkan amal akhirat, nah ini yang nanti di hari kiamat nggak pusing-pusing dengan hisab, nggak, karena dia pilih ini rezeki sampai ini halal hari ini, oh ini haram ini halal mari, ini haram sini. Jadi di sana tadi nggak pusing-pusing lagi karena dia udah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dia sudah menghisap dirinya sebelum dihisap ya. Jadi bagusan mana? Nggak bisa bagusan fakir, nggak bisa bagusan kaya ya. Kalau jadi orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur. Kalau jadi orang fakir, maka jadilah orang fakir yang sabar. Karena orang yang syukur, orang yang sabar kekasih Allah. Ya. Abdullah mana kaya ama fakir? Dua-duanya Abdul, kata Imam Ghazali ya. Orang kaya Abdulnya karena syukur. Orang fakir Abdulnya karena sabar. Ya. Qala ta'ala wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang syukur. Banyakan yang gak syukur manusia itu. Banyakan yang gak syukur. Berarti barang yang sedikit ini menunjukkan mahal. Ya, barang yang langka. Ya, sedikit, emas sedikit ya. Itu nilainya besar, ya enggak. Kerupuk, oh, 2 kali yang besar ya, nilainya dikit. Ya. Jadi wa qalilun min ibadiyas syakur. Jadi sedikit. Ini menunjukkan fadilah ya. Terus orang fakir sabar. Sabar itu dalilnya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar pahalanya kagak dihitung-hitung. Ya. Jadi laki-laki yang diuji dengan kemewahan di dunia tapi tidak menyibukkan demikian daripada amal akhirat. Maaf. Yang ngaji ini orang kaya apa orang miskin? Sama orang fakir ya. Kebanyakan pengajian itu bukan orang-orang yang hidupnya mewah. Orang-orang yang hidupnya mewah udah nggak mau ngaji, nggak tapi mau ibadah, nggak tapi mau jamaah. Ya, kalau kita kata yang ngaji banyak kan orang miskin pada kecewa, pada kesinggung misalnya. Bagus banyak orang miskin jadi masjid pada penuh. jadi kesinggung kan ya. Itu kalau dia apa dikasih rezeki luas biasanya itu apa labagau ya. Tapi kalau dia dikasih rezeki luas tapi masih saja tidak meninggalkan amal akhirat, maksudnya gitu ya. Amal akhirat ke sholat ya, puasa, sholat sunnah, puasa sunnah ya, zakat, apa itu amal-amal soleh ya. Amal akhirat ya apa saja, baik itu berupa dunia, amal akhirat bisa jadi ya. Rupanya rupa dunia, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunia fa yasiru bi amalil akhirah bi husnin. Ya, berapa banyak amal yang rupanya rupa dunia tapi jadi amal akhirat dengan bagus nih niatnya. Jadi pagi-pagi pergi nyari menafkah, kemudian pulang ya kasih nafkah istri anak ya dengan yang halal. Oh, rupanya rupa dunia tadi jadi amal akhirat. Tapi wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah fayasiru bi amalid dunya bisu'in niyah. Berapa banyak amal yang rupanya amal akhirat tapi jadi amal dunia dengan jelek niatnya. Misalnya ada orang kemari masuk masjid berpakaian apa namanya seperti santri ya, kayak orang ahli ibadah, pakai picip, pakai apa namanya baju yang rapi, tahu-tahu mencuri speaker, cuci mic. Rupanya rupa dunia ya, rupa akhirat tapi jadi amal dunia ya. Nah, yang ketiga
yang baunya harum, enggak ngeri sama hisab. Rajulun azana lis-shalah, laki-laki yang azan untuk sholat. Azan itu ada dua, ada azan lil i'lam biduhulil waqti, azan memberitahuan karena udah masuk waktu. Ada azan lis-shalah, ada azan lis-shalah. Kalau azan lil i'lam biduhul waqti itu pas waktu, pas masuk waktu dia azan. Misalnya begitu Isya dari ngaji maghrib, Isya tepat Isya dia azan, tepat masuk Isya dia azan. Itu namanya azan lil i'lam biduhulil waqti. Kalau azan lis-shalah misalnya dia sembahyang Isyanya jam 8, kan udah lewat waktunya, bukan lewat habis maksudnya. Itu masih ada azan nggak? Masih. Jadi azannya ya untuk sekitar yang bukan lil ghaibin tapi lil hadirin. Jadi kalau azan untuk memberitahu waktu itu lil ghaibin, bagi yang nggak ada di sini panggil. Tapi kalau azan sudah, masa ini ngaji Isya udah telat ya. Oh, maghrib manjang, misalnya Isya jam 7:15, ini jam 8 masih ngaji aja. Itu ntar kan main Isya, itu pakai disunatkan azan nggak? Sunat juga, namanya azan lis-shalah. Iza hadaratis shalah falyu'azzin ahadukum, ya. Azan lis-shalah karena mau salat. Cuma azannya bukan lil ghaibin tapi lil hadirin, yang udah hadir aja gitu. Mungkin kalau ada yang bilang, udah jangan pakai speaker gitu. Udah jangan pakai speaker dan gitu. Orang salahin lagi. Salah paham. Ya. Nah, sebetulnya hadis ini dari 3 macam golongan laki-laki itu yang dimaksud di sini hadis wa rajulun azana lis-shalah. Jadi padilah azan. Makanya ada satu pertanyaan ya, mana afdol jadi muazin sama jadi imam? Mana afdol muazin dengan imam? Jawabnya pertama, afdolan muazzin sama imam. Alasannya Allah Ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Nggak ada yang paling bagus kecuali orang yang memanggil untuk ilallah, ke Allah. Jadi azan itu memanggil orang supaya sholat, supaya ke Allah. Jadi wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Nggak ada yang paling bagus kecuali dakwah mengajak ke Allah. Mengajak ke Allah diantaranya adalah mengajak sholat. Ini fadilah azan. Jadi afdal mana? Afdal muazzin. Karena kalau imam kan tinggal nyupir doang. Yang teriak-teriak kenek, gadung. Loh, gadung, bekasi. Ntar kalau mobilnya udah penuh baru supirnya naik. Jadi udah penuh tinggal naik, tinggal berangkat doang. Yang capek siapa? Tadi tuh keneknya. Jadi muazzin tuh yang menuin masjid. Coba kalau kagak ada azan, jamaah kurang apa enggak? Ini subuh nih nggak ada azan, jamaah kurang nggak? Kurang. Dengan sebab ada azan itu jadi lebih banyak jamaahnya ya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa imam lebih bagus. Kenapa imam lebih afdol? Karena namanya kerjaan Nabi pasti afdol. Nabi di masa hidupnya dia nggak pernah jadi makmum kecuali di 2 orang, yaitu Abu Bakar pernah jadi imam. Itu juga enggak
sampai tuntas ya. Terus siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, ini sampai tuntas. Artinya dari takbir sampai salam. Itu Nabi pernah ngikutin sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf dari awal, dari takbir sampai terakhir ya. Karena apa? Karena Nabi itu memerintahkan ya, keterlambatan Nabi di Abdurrahman bin Auf contoh. Nah kalau Abu Bakar dengan alasan karena Nabi sakit ya, Nabi sakit. Tapi tidak sampai selesai Nabi kita udah datang, akhirnya Nabi jadi imam. Abu Bakar jadi makmum. Ini beda dari kita yang kita baca ghalibnya. Yang namanya makmum ya itu yang takbirnya belakangan. Yang namanya imam takbirnya duluan. Ini Abu Bakar mundur jadi makmum. Nabi kita belakangan datangnya jadi imam. Nah, ini, itu lain fikih yang sering kita baca. Kalau yang namanya imam takbir duluan, makmum takbir belakangan. Nanti takbir belakangan jadi imam boleh apa enggak? Nah itu kan itu jadi kajian juga ya enggak boleh. Sebetulnya kaidahnya iza kabbaro pakab biru. Kalau imam takbir, makmum baru takbir. Ya. Ini ada dua kaidah. Di kejadian ini, di kejadian bahwa Abu Bakar pernah jadi imam, mundur, kemudian Abdurrahman jadi imam kagak mundur, makmumnya Nabi, ini jadi satu kaidah. Kalau kita di hadapan kita ini banyak para masyayikh, para ulama ya kan, kita suruh ngomong, kita disuruh bicara, kan kayaknya kalau bicara Nabi juga memberikan bimbingan kabir, kalau bicara yang tuaan ya, tuaan bab ilmunya ya, tuaan umurnya, itu yang pantasnya ngomong apa, yang tuaan kabirnya. Tapi dari kaidah kejadian ini boleh saja yang mudaan umurnya, mudaan misalnya ilmunya boleh ngomong ya. Kalau yang ngomong yang maju walaupun mudaan umurnya atau ilmunya, ini pakai kaidah siapa? Abdurrahman bin Auf. Imtisalul amri khairun minal adab. Menjunjung perintah lebih baik daripada beradab. Ya. Karena disuruh sama Nabi, masa ditolak ya? Biarin nabinya jadi makmum, disuruh. Jadi imtisalul amri khairun minal adab. Ya, kita idkhulus surur kepada sahibul bait. Ya, saya disuruh bicara ya, maka saya bicara untuk mengijabah permohonan. Wa amas sa'ila fala tanhar. Iya. Padahal di sekeliling kita ini orang-orang yang lebih tua, usianya lebih tua umurnya. Ini seperti Abdurrahman bin Auf. Kalau kita nggak mau, alasannya kayak Abu Bakar. Abu Bakar apa? Masih ada Nabi, masa saya? Walaupun udah takbir mundur, ya. Ada Nabi masa saya? Ini alasan orang nggak mau disuruh-suruh, ya. Kaidahnya al adab khairun min imtisalil amr. Beradab lebih bagus daripada melaksanakan perintah. Saya ta'aduban lah, masih ada yang tua misalnya. Itu dua-duanya jadi bisa. Nah, dari situ ya, bahwa yang jadi imam itu lebih afdal karena perbuatan Nabi selamanya jadi imam. Masa perbuatan Nabi nggak afdal ya? Nah, itu sekedar memberikan gambaran
perbedaan itu apa namanya, keutamaan itu berbeda-beda pandangan, ya enggak? Seperti tadi apa, orang kaya afdolnya syukur, orang fakir afdolnya sabar. Jadi dua-duanya afdol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah apa salat, jadi muazin afdol, ya imam juga afdol dari masing-masing seginya. Masing-masing wajah ya, jalannya imam ini afdol karena apa? Dia dapat pahala juga dengan jamaah yang banyak ya. Ya, kalau imamnya baik ya, jadi jamaahnya itu melimpah juga pahalanya ya gitu. Ya. Muazin juga begitu karena itu yang menjadi sebab banyak jamaah. Wa qala alaihi salam yadur rahmani ala ra'sil muazzini hatta yaprugha min azanihi. Bersabda alaihi salam, kekuasaan Tuhan, tangan Tuhan, yadur rahman. Yadu mana apa? Tangan, rahman Allah. Masa Allah punya tangan enggak? Nah, ini namanya hadis sifat, hadis yang maknanya ada penyerupaan ya. Kalau begini hadisnya ditakwil. Yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah ada di tangan, atas tangan mereka. Emang Allah punya tangan? Allah punya tangan enggak? Itu tak ayatnya, yadullah fawqa aidihim. Ditakwil yang begini nih, ditakwil itu dipindahin maknanya. Yadullah fawqa aidihim. Kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Jadi yang kuasa ini dikuasai sama Allah. Yang jadi raja dirajain nama Allah. Jadi kulillahumma malikal mulki ya. Jadi ya Allah mana apa? Kekuasaan Allah. Itu namanya apa? Takwil. Takwil artinya memindahkan makna asli. Makna asli tangan dipindahin kekuasaan. Makna aslinya istawa itu bersemayam, ya duduk, diganti dengan koharo. Ar-Rahmanu alal arsis tawa. Allah itu sedang istiwa di aras. Di maknanya Ar-Rahmanu alal arsis tawa istaula menguasai atau koharo. Jadi Allah menguasai aras, maksudnya begitu. Bukan Allah ada di aras, bukan gitu. Ini namanya takwil ya. Kalau kita manain tangan, ini bisa-bisa dipaham. Nanti orang menghayal Tuhan punya tangan, ada jarihah, ada jerici, ada ini. Jadi kalau begitu menyalahi ayat laisa kamislihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluk dari satu segi maupun dari beberapa segi. Kagak bisa diserupain sama apa saja. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal Zunnun al-Misri berkata, mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi zalika. Kapan-kapan ada terhayal di benakmu kayaknya Allah duduk di aras, di kursi. Nah, itu dihayalin begitu, maka ditolak dengan ayat laisa kamislihi, Allah tidak seperti itu. Ditolak dengan dalil sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Ya. Ini jangan diyakini Tuhan punya tangan seperti tangan makhluk misalnya. Ala ra'sil muazzin, kekuasaan Allah atas ra'sil muazzin hatta yaprugha min azanihi, sehingga selesai dari azannya. Artinya orang yang azan itu dapat apa namanya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Waqila
Al-muradu min qawlihi ta'ala wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Surah Al-Minun, Al-Muazzinun ya. Surahnya surah Fussilat ayat 33 ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa qul alhamdulillahillazi, itu apa, tarhim ya. Tarhim ya. Walam yakul lahu syarikun fil mulki wa bil mulki walam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Tarhim. Menjelang azan. Ini dipakai. Makanya dipakai ini ayat. Kita tarhim menjelang azan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Fa'iza sami'tal azan, kalau kau dengar azan, pakul, maka katakan mislama yaqulul muazzin, seperti apa yang dibacakan oleh muazzin, dikatakan oleh muazzin, illa bil hayya 'alataini, kecuali pada hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Fa innaka taqulu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billah. Kalau hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, la haula. Hayya 'alas salatnya mari sini salat. Hayya 'alal falah, mari sini mendapat kebahagiaan, keberuntungan. Kita jawabnya la haula wala quwata illa billah. Ini ada undangan dari muazzin, undangan dari Rasul. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu kan undangan. Kita jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak daya, tidak upaya. Artinya kita bisa sholat, bisa datang jamaah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya apa-apa. Itu kalau undangan sholat, la haula wala quwwata illa billah. Kalau undangan tahlil, insya Allah ya enggak. Kiai apa? Mohon datang tahlil menuju hari. Insya Allah. Boleh enggak kita jawab la haula wala quwwata illa billah? Kan maknanya sama itu. Ya, undangan ya. La haula wala quwwata illa billah. Iya, kenapa begitu? Saya bisa datang, enggak bisa datang itu Allah punya kekuatan. La haula wala quwwata. Coba kalau misalnya kita ngajokin payaqulu min sama qala al muazzin Allahu akbar Allahu akbar, kita kan Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kalau kita baca begitu lagi ya, mari sini salat. Jen jawabnya mari sini salat. Ya. Enggak ada yang datang. Ya, semuanya manggil. Semuanya ngundang. Makanya jawabnya jangan sama lempengan hayya 'alas shalah dengan hayya 'alal falah. Ngajakin lagi, siapa yang mau datang. Dan menjawab itu ada dua makna. Menjawab, ada yang menjawabnya datang ke masjid, datang ke musola, datang kepada panggilan itu. Ada jawab azan itu ngerjain sholat. Ya, jadi jawab itu ada dua. Ada jawab pakai lisan juga pakai amal. Mestinya tuh udah ada azan, kita datanglah ke masjid. Nah itu ijabah juga namanya, menjawab. Ada menjawab itu maknanya udah enggak jawab tapi enggak datang. Maksudnya apa? Kan dia nyuruh sholat, saya sholat gitu. Mengapa begitu maknanya?
karena sholat jamaah adalah sunnah muakkadah. Gitu. Coba lihat ya. Nanti ada sholat jamaah. Wa fi qaulihi qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Kalau orang qomat giliran dia baca qad qamatis shalatu qad qamatis shalah aqamahallah wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Mudah-mudahan qomat ini ya, salat ini masih terus langsung selama masih ada langit sama bumi. Ya. Wa fit taswib sadaqta wa barirta. As-salatu khairum minan naum. Sadaqta wa barirta. Wa barorta wa barirta. Barro ya biru kan ya. Barro ya biru ya. Bariro ya beriru ya baroru birron ya alima ya'lamu ilman. Sadaqta wa barirta. Benar apa? Benar, sholat itu lebih baik daripada tidur gitu ya. As-salatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Sadaqta, benar ente. Wa barirta dan baktinya. Udah selesai azan. Wamanal farad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa darajatar rafi'ah wal maqamal mahmud allazi wa'adta ya arhamar rahimin. Dan selesai azan baca ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Ya Allah rabb hadhihi da'wah at-tammah, yang mempunyai ini dakwah yang sempurna, sholatil qaimah, sholat yang tegak ya. Ati Muhammadanil wasilah, berikanlah Muhammad yaitu wasilah, berikan Nabi Muhammad itu wasilah supaya nanti akan mendapat apa? Syafaat ya. Al-wasilah ya, al-wasilah itulah apa? Menjadi wasilah, Nabi itu menjadi apa? Menjadi wasilah. Hiyal manzilah ar-rafi'ah. Wasilah itu adalah manzilah yang rafi'ah al-aliyah fil jannah. Ma ma'na al-wasilah? Ati Muhammadul wasilah, berikanlah Nabi Muhammad itu wasilah, yaitulah al-manzilah ar-rafi'ah, manzilah yang tinggi, yang aliyah itu fil jannah. Alladzi la yanbaghi illallah, yang enggak pantas bagi yang lainnya kecuali bagi dia. Ini kan yang baca kita ngedoain Nabi, masya Allah. Kalau hitung-hitungan akal, iya, Nabi doain dia mau udah kalau mau juga doain yang masih rendah supaya tinggi. Ini udah Nabi kan udah azim ya, udah azamahullah, udah dibesarkan oleh Allah, kita besarin lagi. Ini mah sama juga tukang minta-minta ya. Mau minta-minta kita kasih, doanya panjang banget. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Kalau kita yang pendek, buat lu aja doain apa biar rezeki ente banyak, mau gua doain. Doain lah kita. Ini tukang minta-minta ya. Orang parkir kita kasih nih. Orang yang susah kita kasih. Kita berikan sedekah atau hadiah. Doanya panjang enggak? Wah, panjang banget tuh doanya. Doanya panjang banget. Buat siapa? Buat yang ngasih. Kalau kita balikin, jangan buat gua udah banyak. Lu aja doain buat ente yang masih susah. Itu kan pakai otak yang encer, otak-otak yang apa tumpul kayak gitu. Ngapa Nabi Muhammad ente doain?
supaya dapat derajat yang tinggi. Dia memang udah ditinggiin sama Allah. Nah jawabannya yang akal sehat bilang gini, ente ngapain doain babak, doain orang tua supaya rezekinya banyak? Karena ngarepin limpasan. Kalau bapak kaya kan limpas ke anak. Begitu juga Nabi Muhammad kita doain dengan baca sholawat ya supaya dapat rahmat. Ngarepin limpasan. Limpasannya apa itu? Syafaat. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil. Jadi wasilah, wabtagu ilaihil wasilah, dengan menyebut-nyebut Nabi Muhammad ya, dengan membaca sholawat, zikir, apa itu wasilah? Wabtagu ilaihil wasilah, wasilah kepada kita dekat kepada Allah. Jadi kita doain ati Muhammad wasilah wal fadilah ya, wad darajatur rafi'ah wal maqamal mahmud allazi wa'atta. Maqamal mahmud allazi wa'atta. Jadi asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda ya, asa ya maqamam mahmud. Jadi itu garis besarnya apa? Kita ngapain doain Nabi supaya dapat rahmat, supaya di sorganya nggak ada yang pantas kecuali buat dia ya ya. Nah, itu kita ngarepin apa? Limpasan. Satu, kita dapat pahala baca doa ini. Yang kedua, dapat limpasan. Ngarepin limpasan. Baca sholawat dapat limpasan. Fadilatul maktubah, fadilah salat wajib. Qala alaihi salam salatu kaffaratul lima bainahunna majtunibatil kaba'ir. Salat 5 waktu menghapus dosa antara mereka itu selama dijauhkan dosa besar. Haji bisa ngapus dosa kecil, dosa besar. Tapi sholat 5 waktu cuma menghapus dosa kecil. Hikmahnya selain dari kita melaksanakan kewajiban, itu ada keutamaan sholat 5 waktu menghapus dosa kecil. Ini kita sholat nih subuh, itu ngapus dosa yang dari isya sampai subuh. Nah kita ini dari subuh ke zuhur, entar kita sholat zuhur ngapus dosa dari subuh. Dosa yang mana? Dosa kecil. Jadi sholatul khamsu ya, wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan kafaratul lima bainahunna idza tunabatil kaba'ir. Jadi bukan dosa besar, ngapus dosa-dosa. Jadi misalnya kita ngelihat orang perempuan buka aurat, begitu kita melek mata, kemudian ngelihat cewek, ngelihat perempuan, auratnya kelihatan nggak? Auratnya kelihatan nggak? Buka-buka aurat itu dosa kecil. Megang perempuan juga bukan istri kita, bukan mahram kita, itu sentuhan, salaman, itu dosa kecil. Ciuman dosa kecil, nyium perempuan dosa kecil. Itu ada hadis riwayat bahwa perempuan beli korma, kata tukang korma, ada yang bagus di dalam. Udah masuk tuh perempuan ke dalam, lecek dah bahasa kita mah, lecek, dibikin lecek dah. Apa lecek? Iya udah dibikin lecek, cuma nggak digituin doang. Habis itu ngadu dia sama Nabi, ya Rasul, ada orang beli korma, saya bilang ada di dalam yang bagus. Udah di dalam, ya saya gituin lah, cuman nggak di sini aja. Gimana itu? Jadi jujurnya itu orang apa kepada Nabi ya,
habis berbuat sesuatu yang nggak baik itu apa langsung bagaimana maksudnya taubatnya bagaimana? Gampang itu mah. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Ente sholat aja juga hilang. Ente sholat aja apa? Hilang itu mah. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Hasanat perbuatan baik yaitu seperti sholat yuzhibnas sayyiat menghilangkan dosa tadi tuh. Enteng ya tuh. Wudu juga ngilangin dosa itu. Dosa kecil ya. Dosa kecil itu. Yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Tapi walaupun begitu, kita nggak boleh menganggap itu dosa kecil, tapi kepada siapa kita berdosa? Kepada Allah. Jangan sampai ini dalil kata Ustadz itu mah gampang. Nggak apa-apa cium aja, bukan begini. Ntar habis itu wudu, sholat habis. Itu jangan sampai di situ dalilnya, jangan. Kata Syekh Nawawi, Imam Nawawi, kalau Syekh Nawawi Banten, kalau Imam Nawawi Asam ya, itu beda tuh ya. Kalau Banten apa? Syekh Nawawi ya enggak. Kalau yang ngarang Riyadhus Shalihin ya, ngarang Dalul Falihin itu namanya apa? Al Imam Nawawi. Dia bilang begini, as-saghirah di dalam sarah Sahih Muslim. As-saghirah idza damat sarat kabirah. Dosa kecil kalau rutin jadi gede. Dosa kecil kalau rutin apa? Berlangganan jadi besar. Pasir kecil enggak? Kalau setruk berat enggak? Jadi ini buat mengimbangi yang menganggap bahwa itu dosa kecil gampang. Iya, lempengan mana? Itu kita keluarkan dalil-dalil itu ya. Dan berbetulan mana juga kita tidak memberikan kesempatan ya, memberikan ruang untuk meremehkan ada dosa kecil ya. Jadi ada dalil. Nah ini jadi sholat menghapus dosa kecil ya hikmahnya. Kalau haji dosa kecil dan dosa besar. Dosa besar itu zina ya, mabuk itu. Jadi afdal mana haji sama sholat? Kan itu ada maziyah, ada satu keutamaan di dalam haji, yaitu bisa menghapus dosa besar. Tapi sholat tidak membawa hikmah menghapus dosa besar. Jadi mana afdal? Tetap afdolan sholat walaupun seperti itu hikmahnya. Tetap afdolan sholat. Orang yang melaksanakan haji tapi meninggalkan sholat, hajinya nggak apa, keterima, masih afdolan sholat. Jadi al-maziyah itu apa? La tunafil fadilah. Keistimewaan dalam haji itu tidak menafikan fadilah sholat. Tetap as-sholat imaduddin ya. Tetap sholat itu tiang. Tetap sholat tiang. Orang puasa enggak sholat, ada enggak? Puasa dari subuh sampai maghrib itu sanggup, sholat kagak. Ada enggak yang begitu? Hah? Ada ya? Kita kata geblok amat orang ya, kita kata ya. So puasa seapar seharian dia sanggup sholat 5 menit juga cukup, sama wudhu itu juga ada. Itu diterima nggak sholatnya, puasanya? Kalau kita ditanya puasanya terima nggak tuh? Karena tadi sholat itu apa? Imaduddin, sholat itu tiang agama ya, man aqabah pokok aqamuddin. Nggak diterima lah dengan dalil misalnya man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharon. Siapa yang ninggal sholat kafir. Ini kalau kita ambil zahir makna hadis. Siapa yang ninggal sholat kafir berarti. Nah ketika orang kafir puasa, sah nggak puasanya? Kagak. Ya kagak.
Orang kafir sholat puasa nggak sah, nggak sah. Orang kafir puasa nggak sah. Jadi itu kalau dimaknain nggak diterima tuh dia punya puasanya karena meninggalkan sholat. Ya, dalil itu yang pertama. Yang kedua, diterima karena orang yang nggak sholat belum tentu kafir. Ditakwil Imam Syafi'i, nggak sholatnya karena malas. Dia tahu wajib. Karena kebodohannya dia pilih puasa. Dalilnya mana? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Dia puasa ya amal baik puasa. Dia kagak sholat ya dosa nggak sholat, dosa besar. Nanti tinggal dihisab aja, ditimbang mana itu amal baiknya lebih berat apa amal buruknya. Sholat menghapus dosa. Wa qala bainana wa bainal munafiqin syuhudul atama was subhi la yastati'uhuma. Perbedaan antara orang munafik di antara kita orang muslim ya, di antara orang muslim, orang mukmin yang benar imannya dengan orang munafik, yaitu syuhudul atamah, hadir sholat isya, wa subhi, hadir sholat subuh. La yastati'uhuma, orang munafik tidak mampu sholat isya dan sholat subuh. Asqalul munafikin sholatul isya, sepaling berat orang munafik sembahyang isya dan sembahyang subuh. Kita cuma dapat hadis yang udah. Man sholal bardain dakhalal jannah. Siapa yang sholat subuh ma'asar ya, subuh ma'asar masuk surga. Karena asar lagi sibuk, subuh ngantuk. Jadi banyak yang meninggalkan itu. Ditambah lagi di sini ada orang yang berat sama sholat isya, sama sholat subuh. Siapa? Orang munafik. Adapun sholat semuanya afdol lah. Hafizu ala sholawati, pelihara semua sholat. Was sholatil wusta, dan sholat subuh atau sholat asar atau sholat isya atau sholat subuh maghrib atau sholat zuhur, tergantung kesibukan. Kalau kesibukan kita misalnya zuhur ya berarti sholatul wustanya zuhur ya. Kesibukan kita maghrib ya maghrib. Karena sama kan. Tapi umumnya di sini yang mudah-mudah dalam hadis mengisyaratkan bahwa subuh sama asar. Nah di sini isya juga. Bis maghrib pergi kondangan, belum main isya ya. Pulang kenyang tidur. Kebablasan. Ada nggak yang begitu? Hah? Jadi dikit lagi baru isya ya. Kecuali kita di perjalanan, ini dari rumah, dari masjid. Nggak ada. Kecuali kita emang mau pergi kemana gitu ya. Ada lanjut. Kalau timbang-timbang kondangan misalnya. Atau belum main isya udah tahlil. Ada nggak yang begitu? Iya, kita ada nuan tahlil yang isya, ya. Kita ngaji dulu dah dari maghrib sampai isya. Baru udah datang tahlil. Dia sono dia udah borong udah banyak banget, ngaji kagak. Bayangin isya belum. Ada yang begitu? Hah? Ini ngomong sama santri, ngomong sama ahli ibadah begini bisa aja. Iya. Maksudnya itu termasuk kelalaian kita juga. Jadi antara kita dan di antara orang munafik perbedaannya adalah menyaksikan atau hadir sembahyang isya dan subuh. Mereka orang munafik la yastati'uhuma, gak bisa tidak mampu melaksanakan sholat isya dan sholat subuh. Kalau sembahyang maghrib serebetan kelihatan. Belum maghrib berjalan serebetan apa? Kelihatan. Jadi ada indikasi unsur-unsur munafik bisa terdapat di situ. Yang zuhur kelihatan, asar kelihatan. Coba bayang subuh, tapi kelihatan bayang sama kakak. Ya ini kenapa jadi begini? Ya iya itu tadi apa ilatnya, karena isya ini apa? Udah capek, ya udah nggak kelihatan, udah capek. Subuh udah tidur, jadi nggak kelihatan lah. Kalau sembahyang maghrib kelihatan. Serebetan orang atau gerbekan orang itu kelihatan ya. Itu dikhawatirkan nanti itu ada juga yang ria. Tapi bukan berarti
Udah kalau begitu jangan bayang maghrib jamak, bukan begitu maksudnya. Ya, bukan. Ya. Wa qala alaihi salam, as-salatu imaduddin, faman tarakaha tarakad-din. Salat itu tiang agama. Siapa yang meninggalkan salat, meninggalkan agama. Waruya anna awwala ma yunzuru fihi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salatu. Diriwayatkan bahwa pertama yang ditilik, yang ditinjau, ya di lain hadis yuhasabu, awwaluma yuhasabu, di sini yunzuru. Ya. Jadi di dalam hadis Nasa'i itu dari riwayat Ibnu Mas'ud, Rasul tersabda awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu, kan begitu. Lalu di sini awwalu ma yunzuru fi yaumal qiyamah min amalil abdi as-salatu. Mula-mula yang ditinjau padanya hari kiamat dari amal seorang hamba salatnya. Fa in wujidat tamatan kubilat. Kalau didapat sempurna salatnya diterima min wasairu amali, dan sekalian amalnya. Ini isyarat bahwa kalau sholatnya kagak sempurna berarti yang lain amalnya nggak diterima. Kayak tadi misalnya sholat, puasanya nggak terima, kagak. Kenapa? Sholatnya dia sholat aja, kalau sholatnya nggak baik, yang lain bisa jadi ditolak. Apalagi kagak sholat. Jadi fa'in wujidat tamatan, kalau didapat sholatnya sempurna. Masya Allah, ini kita sempurna apa kagak? Kalau didapat sholatnya sempurna, kubilat minhu, diterima daripada sholat itu, wasairu amalihi, dan selain amalnya, selain amal sholat bisa diterima. Jadi penentu amal sholat yang diterima yang lainnya sholat. Wa in wujidat naqisotan, taruh dah sholat kita naqisoh. Gimana tuh? Sholat naqisoh gimana? Ya yang, ya kalau kagak ada rukunya, nggak ada tumak ninanya, kurang apa enggak itu? Kurang apa enggak? Kurang. Nah, kalau kita periksa emang ada khauf, rasa takut ini dalam sholat kita itu. Nanti kita akan baca nanti juga, kemudian nanti di Fadilah Itmamil Arkan, ya, berkaitan dengan itu. Jadi ini fa in wujtamah kubilat minhu wasairu amali. Sempurna itu maksudnya ada beberapa waktu yang kita tinggalkan. Nah, kalaupun kita setiap waktu kerja sholat kita itu sempurna apa enggak? Kalau sempurna ini kan juga maknanya masih abstrak ya, masih ihtimal. La sholata limun faridin khalfas saf, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sembahyang di masjid. Maknanya apa? Maknanya dua. La sholata sahihatan, sholatnya enggak sah. Itu Imam Ahmad bin Hanbal manain la sholata sahihatan. Tetangga masjid bayangnya bukan di masjid, nggak sah. Dalilnya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kagak ada sholat pakai tetangga masjid kecuali di masjid. Tetangga itu kono 40 rumah. 40 rumah. Makna yang kedua, la sholata kamilatan. Sholatnya sah tapi tidak nilainya sempurna. Ini yang jumhur, yang ulama manain begitu, karena sholat jamaah itu apa? Sunnah muakkadah. Itu apa itu yang dimaksud tidak sempurna itu lah. Itu udah banyak yang kenal gitu. Kalau la sholat tamah yang sempurna, misalnya khusyuk kita tak pas. Khusyuk kita bagaimana? Sholat khusyuk itu wajib apa sunnah? Khusyuk itu wajib apa sunnah?
belum sampai kita nih Fadilatul Khusyuk ya. Nanti kita terusin insyaallah. Khusyuk itu wajib atau sunnah? Karena rukun sholat nggak ada khusyuk. Rukun sholat ada nggak khusyuk? Nggak ada, 17. Rukun sholat 17. Khusyuk nggak ada itu. Sedangkan ayatnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung kalau sholatnya khusyuk, kalau nggak khusyuk kagak beruntung. Coba fikih rukun sholat 17, ada nggak khusyuk? Nggak ada. Tapi kalau kita sholat kagak khusyuk, gimana? Sempurna apa kagak? Ulama tasawuf as-sufiyah mengatakan bahwa khusyuk itu wajib. Amma sufiyah fa innahum qailuna biwujubil khusyuk. Wajib khusyuk. Amma sufiyah fa innahum qailuna biwujubil khusyuk. Wajib khusyuk. Ammal fuqaha ahli fikih mengatakan enggak ada rukun salat 17. Maka Imam Ghazali memadu di antara dua pendapat. Kalau begitu kata Imam Ghazali, minimal takbir, minimal khusyuk adanya di takbir. Allahu Akbar. Kita ingat tuh salat apa ya? Itu minimal khusyuk. Habis itu ngelantur. Ya sah aja dah gitu. Ternyambung, terkagak. Itu Imam Ghazali bikin tawassut pendapat ya. Minimal khusyuk adanya di takbir. Gitu. Kalau di takbir nggak ada, udah salat itu ya mungkin dianggap nggak sempurna gitu. Agak sempurna itu sholat, di takbir ngayap pikiran ya. Ngantur. Jadi minimal khusyuk adanya di takbiratul ihram. Itu Imam Ghazali menjama di antara pendapat fuqaha dengan pendapat sufiyah. Sufiyah mengatakan khusyuk wajib dan sunnah kalau semuanya fi jami'i shalah itu sunnah. Nah, kalau fuqaha itu tidak ada termasuk rukun ya, khusyuk. Nah, dipadu di antara pendapat. Jadi minimal khusyuk baik fuqaha maupun sufiyah itu minimal khusyuk di mana? Di takbiratul ihram. Kalau di takbiratul ihram udah enggak ada khusyuk. Nah, ini enggak sempurna lah. Nah, sempurna ini sholat. Wallahu a'lam. Nanti kita akan baca tentang fadilah itmamil arkan, fadilah jamaah, fadilah sujud, fadilah khusyuk, fadilah binaul masjid ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, demikian Bismillahirrahmanirrahim. cukup detail dan panjang pengajian kita pagi ini, dan hanya membaca satu kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Namun demikian, seperti biasa, jika ada yang ingin mengembangkan dengan pertanyaan, masih ada waktu 10 menit. Nah, dipersilakan satu orang, tapi mohon maaf singkat padat dan fokus sesuai dengan apa yang diuraikan tadi, tidak melebar kemana-mana pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang kami muliakan, pertanyaan singkat tentang azan. Dulu waktu masih anak-anak, kami pernah dapat dari guru di kampung, kalau azan pertama pelan dulu, yang kedua lu kencengin, gitu kata guru di kampung Pak Kiai. Jadi ada 2 kali sebutan, Allahu Akbar, terus yang kedua kenceng. Apakah ada ajarannya, syariatnya, atau ada perkataan ulama?
Jadi ketika Allahu Akbar sampai syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 kali pengucapan, satu buat diri sendiri katanya, yang satu lagi buat umum, buat orang umum, orang banyak. Yang jadi pertanyaan, apakah ada perkataan ulama ataupun ajarannya yang memang kita juga harus tahu juga gitu Pak Kiai. Tapi di sini ternyata tidak ada di dalam kitab yang kita pelajari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai. Ustaz Khalil ya. Itu pertama katanya kalau azan pelan dulu kemudian diulang lagi, namanya tarji alfazil azan, mengulang lafaz azan. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, asyhadu an la ilallah asyhadu an la ilaha illallah, dan tarji namanya diulang. Pertama kita pelan ya, terus kita keras. Apakah ada dalilnya? Ya, kalau yang belum tahu katanya ya. Kalau yang udah tahu, ente buka Misbahul Zalam, Sarah Bulughul Maram. Itu sunnah tarjih namanya. Ya. Terus ada coba lagi buka di fikih ya. Buka di fikih di Baijuri Salafatul Qorib. Wa yusannut tarjih ya, disunatkan mengulang. Bukan dulu kalau katanya kan kita katanya karena belum tahu dalilnya katanya. Tapi ternyata itu. Yang kagak boleh hayya 'alal jihad. Itu kagak ada. Alfazul azan itu enggak ada. Lafaz azan itu udah baku ya dari Nabi. Kalaupun ada tambahan dari Sayyidina Bilal ya itu jelas tambahannya. Tapi enggak boleh menambahkan lafaz azan itu enggak boleh tambah-tambahin. Jadi alfazul hayya 'alal jihad enggak ada. Jadi alfazul azan itu sudah merupakan takrir dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrir itu artinya pengakuan. Sebetulnya yang azan itu yang dapetin lafaz azan siapa? Abdullah bin Zaid. Jadi ketika Nabi musyawarah ini bagaimana ngumpulin orang ya, ada yang bilang pakai trompet ya Yahudi, ada yang bilang pakai bendera, ada yang bilang pakai obor lah. Itu nggak demen Nabi, nggak senang. Ngimpilah namanya Abdullah bin Zaid. Bayanan naim wal yaqzan, antara tidur dan melek. Ngadu dia nama Nabi. Saya diajarin azan dalam mimpi. Terus kata Nabi apa? Innaha la ru'ya haq. Ini impen yang benar ini. Innaha la ru'ya haq. Ini impen yang benar. Terus panggil Bilal. Bilal itu adalah orang Sudan. Orang hitam, orang legem. Ajarin dia azan tadi itu yang dari impian lapasnya. Itu ada komentar. Komentarnya, kenapa yang mimpi Abdullah bin Zaid yang disuruh azan siapa? Bilal. Namanya Bilal bin Abi Rabah. Bilal orang Sudan. Karena suaranya lantang, suaranya tinggi. Jadi kalau azan mestinya suaranya keras. Itu dipilih sama Nabi. Nih ajaran. Karena Abdullah bin Zaid yang mimpi suaranya enggak sekeras Sayyidina Bilal. Jadi Sayyidina Bilal diajarin. Ya. Nah, jadi orang yang azan di sini kata Bilal. Bilal mah namanya bukan si Bilal padahal ya. Bilal mah itu karena dulu yang pertamanya itu. Ya, yang turun ayat ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Karena waktu dia azan di Ka'bah dikatain
Ali hadzal abdul aswad yu'azzinu ala dhahril Ka'bah. Apa nih orang hitam bayar azan. Kata Allah apa? Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum. Jadi nilai orang itu jangan kulitnya. Jangan hitamnya, jangan putihnya, jangan bentuknya. Inna akramakum indallahi atqakum, biar dia hitam takwa. Itu aktor. Itu berkaitan dengan azan. Ya, adapun as-salatu khairun minum tak tambahan, jelas ya. Ya. Kalau as-salat hayya 'alal jihad, enggak. Bukan kita enggak setuju sama jihadnya, tapi naronya kagak lempeng, enggak pas gitu. Enggak pas pakai diaduk-aduk begitu ya. Nah, kalau tarji ada tadi. Tarji Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu diulang lagi, coba dikebet di hadis Bulughul Maram atau di sarahnya Misbahul Salam ya. Masalah tarji. Tarji artinya mengulang lafaz azan. Nah, ada di fikih juga ada. Iya. Masih guys. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fa'alna karim wa fa'alna karim. Wa'fu 'anna karim waghfir lana dzunubana ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا مشايخنا معلمينا، لمن أوصانا بالدعاء، لمن أحسن إلينا، لمن أساء علينا، ذوي الحقوق علينا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات تصديقين تصديقات في مسجد هذا ومعهدنا المأمور المنصور برحمتك يا أرحم الراحمين. ونتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.